Jadi eh, pentingnya perencanaan investasi di dalam manajemen investasi itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi dalam kebijakan investasi kita perlu memperhatikan aktiva produktif terdiri dari kredit dan juga investasi. Ya. Jadi di dalam perusahaan ketika kita melakukan investasi, ya, kita perlu melihat bahwasanya aktiva produktif itu adalah terdiri dari kredit dan juga investasi. Kewajiban utama bank itu adalah melayani kebutuhan kredit masyarakat, menyediakan likuiditas pelindung untuk mengatasi kemungkinan peningkatan pada waktu tertentu. Jika ada kelebihan dana disebut dengan portable investasi. Portable investasi, dana yang diramalkan tidak akan ada permintaan kredit lokal terhadapnya untuk jangka waktu 5 tahun atau lebih mendatang. Likuiditas untuk memenuhi permintaan dana, portable untuk mendapatkan pendapatan. Tujuan utama investasi yaitu adalah mendapatkan pendapatan yang maksimum dengan resiko yang minimum. Pendapatan harus dihitung dalam jangka waktu yang panjang. Resiko diperkecil sedapat mungkin. Faktor yang mempengaruhi investasi adanya yang pertama adalah kualitas investasi. Yang kedua adalah jadi kita harus melihat kualitas dari investasi yang dikeluarkan. Ketika perusahaan ingin menginvestasikan dananya, ya, dananya ke perusahaan lain atau ke anak perusahaannya, mereka harus melihat bagaimana prospek ke depannya ketika melakukan investasi di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman bisa melihat bahwasannya perusahaan-perusahaan besar itu pun ketika mereka memiliki keuntungan itu tidak diambil langsung oleh owner, tapi mereka memutarnya lagi dengan melakukan investasi. Nah, dengan cara mengakuisisi eh, perusahaan-perusahaan lain. Ya, maka tidak heran ketika kita melihat Facebook yang banyak mengakuisisi sosial media yang lain, yang dulunya sebagai saingan malah menjadi anak perusahaannya. Yang kedua adalah tingkat bunga umum. Ya, jadi kita juga harus melihat berapa keuntungan yang mungkin akan kita dapatkan itu berdasarkan tingkat bunganya. Yang ketiga adalah masa laku efek yang dibeli, ya, keseimbangan antara potensi pendapatan dengan resikonya. Ya. Telah kita bahas di minggu yang kemarin bahwasanya yang namanya investasi itu selalu memiliki resiko. Ya. Selalu memiliki resiko, tetapi dengan adanya resiko tersebut itu pun juga membuat adanya potensi pendapatan. Ya. Maka perlu kita pertimbangkan ya besaran resiko yang mungkin kita hadapi ketika kita melakukan investasi. Jadi ketika kita melakukan investasi tentunya kita harus siap untuk menghadapi resikonya. Nah, dan kita bisa memilih resiko besaran resiko yang akan kita dapatkan. Yang keempat adalah faktor perpajakan, yaitu adalah untuk mengurangi beban pajak. Jadi eh, ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan, ketika itu tidak diputar kembali, itu akan membuat pajaknya itu akan menjadi meningkat. Ya. Sehingga kita perlu melakukan investasi.
Yang kelima adalah rasio penghasilan aktif investasi dengan jumlah dana modal. Nah, jadi kita harus melihat seberapa besar modal dan juga investasi yang dikeluarkan. Kualitas itu bergantung pada kredit standing dari penerima efek yang dibeli oleh bank. Ya. Kredit standing itu adalah kedudukan kredit. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa penggunaan kata kredit standing biasanya digunakan di industri keuangan dan perbankan. Kredit rating makin tinggi, bunga makin tinggi, namun resikonya makin besar. Nah, berikutnya adalah faktor tingkat bunga. Nah, pendapatan dari investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang terdapat di pasar pada waktu pembelian. Nah, jadi eh, yang kedua adalah tingkat bunga jangka pendek menggambarkan kekuatan permintaan akan dana. Tingkat bunga tingkat bunga jangka panjang menggambarkan dugaan pasar tentang masa depan, perubahan suplai uang dan juga arus tabungan. Bank sebaiknya membeli efek sewaktu harganya rendah dan tingkat bunga yang tinggi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga ya, itu adalah adanya kebutuhan dana ya, dari investor. Faktor masa lalu. Ya. Pembelian efek dan memegangnya untuk suatu masa tertentu. Ya. Makin lama kondisi yang diramalkan makin sulit. Nah, jadi faktor masa laku itu adalah semacam jumlah bunga juga tetap sehingga pendapatan akan tetap. Faktor risiko dipengaruhi oleh kredit standing. Hmm. Berikutnya adalah investasi surat berharga. Ya, tujuannya adalah diversifikasi bidang usaha dan meningkatkan penghasilan perusahaan, menjaga likuiditas keuangan tanpa mengorbankan kemungkinan mendapatkan penghasilan, maksimalisasi pengoperasian dana yang dikuasai bank. Ya. Jadi ketika kita melakukan investasi, itu diversifikasi bidang usaha yang kita tanamkan investasinya itu sangat mempengaruhi. Ya. Karena istilahnya adalah
Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, ketika satu bidang itu menurun, bisa jadi kita bidang yang lain itu meningkat. Nah, seperti itu. Jenis surat berharga itu adalah Treasury Bills atau SBI. Surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Nah, T-bills dijual dengan diskonto. T-bills dapat dijual di pasar sekunder. Ya. Jadi T-bills ini adalah sejenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Ya. Jadi SBI ini adalah alat operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi SBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum sehingga dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah repurchase agreement atau repos. Yaitu adalah jenis transaksi pembiayaan keamanan yang dikenal sebagai perjanjian jual dan beli kembali di beberapa pasar. Penggunaan utama repo adalah meminjam dan meminjamkan uang tunai. Diterbitkan oleh bank umum jangka waktu 1 hari sampai 6 bulan. Bank penerbit berjanji akan membeli surat berharga tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditentukan. Berbentuk overnight loan yang dijamin oleh sekuritas lainnya yang dapat dijual di pasar sekunder. Nah, tugas BI adalah operasi pasar terbuka, dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Ya. Operasi pasar terbuka dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan sertifikat Bank Indonesia dan juga intervensi rupiah. Ya. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 sampai 3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Ya. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme pay rate atau suku bunga BI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Yang ketiga adalah banker acceptance, yaitu pernyataan bank bahwa pada tanggal tertentu akan membayar jumlah uang tertentu kepada pemegang sekuritas. Jangka waktu 1 sampai 9 bulan. Ya. Terutama digunakan untuk pendanaan internasional. Yang keempat adalah commercial paper, ya, surat pernyataan hutang atau surat sanggup bayar
yang dijual oleh bank atau perusahaan non-bank untuk menutup modal kerjanya. Disebut juga surat promise atau promissory notes, ya. Tidak didukung oleh jaminan jangka pendek, tingkat suku bunga ditentukan oleh jangka waktu, jumlah hutang, tingkat suku bunga umum, dan juga kredibilitas sekuritas. Jadi commercial paper ini adalah surat janji untuk membayar kembali jumlah hutang yang diterima pada suatu tanggal tertentu. Ya. Hampir mirip seperti obligasi. Berikutnya adalah negotiable certificate of deposit. Ya. Sertifikat deposito yang dapat dipindah tangankan diterbitkan oleh bank dengan jumlah nominal, jangka waktu, dan suku bunga yang telah ditentukan. Dapat dipindah tangankan, dijual di pasar sekunder, lebih liquid daripada deposito berjangka. Ya. Waktunya adalah lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan. Yang keenam adalah euro dolar, ya, negotiable certificate of deposit jangka pendek dengan denominasi US dollar. Suku bunga lebih tinggi daripada deposito berjangka. Dapat dipindah tangankan sebelum jatuh tempo. Ya, perbedaannya euro dolar dengan negotiable certificate of deposit itu adalah dari mata uang yang didepositokan. Berikutnya adalah Treasury Notes and Bonds. Ya, surat pernyataan hutang jangka menengah dan panjang. Di Indonesia dikenal sebagai obligasi. Ya. T-notes itu adalah 1 sampai 10 tahun, sedangkan T-bond adalah kurang dari 10 tahun. Pembayaran bunga dilakukan tiap 6 bulan dengan bunga tetap sepanjang perjanjian. Yang ketujuh adalah corporate bonds, yaitu perusahaan atau badan usaha yang menerbitkan sekuritas jangka menengah. Ya. Umumnya, suku bunga pinjaman lebih rendah daripada kredit bank. Suku bunga tetap, pemasaran lewat pasar uang, dan juga pasar modal. Jenis-jenis obligasi, yaitu ada yang namanya mortgage bonds, obligasi yang dijamin dengan tanah atau gedung. Atau collateral bonds, obligasi yang dijamin dengan jenis harta yang lain atau jaminan pembayaran oleh pihak ketiga. Ada juga equipment trust, obligasi yang dijamin dengan hak gadai mesin atau peralatan yang dimiliki penerbitnya. Ada juga debentures, yaitu obligasi yang diterbitkan tanpa jaminan apapun, ya, berpegang pada trust senior dan subordinate debentures. Investasi dana pada obligasi, yaitu adalah bunga obligasi yang dinyatakan dalam satuan persen dan dicetak pada sertifikat deposito. Penghasilan obligasi itu adalah penghasilan rata-rata obligasi sampai tanggal jatuh temponya, dikaitkan dengan harga jual obligasi yang bersangkutan pada pasar sekunder. Nilai jual obligasi di pasar sekunder itu adalah perkembangan suku bunga berdasarkan perkembangan suku bunga obligasi, perkembangan rating kredit perusahaan penerbit obligasi, serta perkembangan permintaan dan penawaran. Jadi nilainya itu berdasarkan 3 hal ini. Sedangkan resiko bank itu adalah resiko kredit, resiko timbulnya kemungkinan penerbit surat berharga tidak memenuhi kewajibannya, ya. Misalnya tidak membayar bunga, tidak membayar kembali surat berharganya. Sedangkan resiko pasarnya kemungkinan menurunnya kegiatan pasar sekuritas karena resesi ekonomi atau internasional, harga jual menurun, minat investor menurun. Ada juga resiko suku bunga, besar pengaruhnya pada sekuritas jangka menengah dan panjang. Turunnya suku bunga sehingga harga sekuritas menjadi turun. Jadi dalam perencanaan investasi, kita perlu menentukan sasaran yang ingin dicapai. Ya. Jadi
di dalam perusahaan itu tentunya kan ada investasi dan perlu direncanakan. Ya. Kita lihat dari contohnya perusahaannya di bidang manufaktur. Nah, kita pun juga harus melihat diversifikasi bisnisnya. Ya, bisa jadi manufaktur itu sedang lesu atau sedang menurun, maka bisnis yang lain pun kita perlu berinvestasi ke bisnis yang lain. Yang kedua adalah menjaga likuiditas keuangan. Ya, jadi bagaimana perusahaan pun juga menjaga agar kekayaannya itu terus meningkat. Yang ketiga adalah memaksimalkan pengoperasian dana. Ya. Jadi perlu adanya maksimalisasi dari proses pengoperasian dananya. Yang keempat adalah pengadaan harta jaminan kredit. Ya. Jadi apakah investasinya digunakan untuk membeli emas agar adanya jaminan ketika kita mau melakukan kredit atau menambah modal. Berikutnya adalah menyelaraskan rencana investasi dengan perkembangan ekonomi. Kita juga harus melihat bagaimana pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan juga cadangan devisa negara. Itu pun karena mempengaruhi sistem investasi di dalam perusahaan. Berikutnya adalah inventarisasi jenis surat berharga yang ditawarkan. Ya. Jadwal jatuh tempo surat berharga sesuai dengan rencana likuiditas keuangan dan juga beban pajak yang harus ditanggung oleh bank. Berikutnya adalah menentukan anggaran investasi. Ya. Jumlah sisa dana yang tidak diperlukan untuk menutup kebutuhan dana likuiditas. Ya. Jumlah sekuritas yang ingin dimiliki bank dalam rangka pengadaan jaminan kredit atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Kolektibilitas investasi. Ya, kolektibilitas surat berharga, kolektibilitas penempatan dana pada bank lain, dan juga kolektibilitas penyertaan modal. Ya. Jadi kolektivitas investasi ini sangat perlu diperhatikan. Ya. Jadi kita perlu mengklasifikasikan status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan juga bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Jadi kita perlu mengukur bagaimana surat berharga yang dibeli oleh perusahaan itu berapa resikonya, berapa keuntungannya, ya. Penempatan dana pada bank lain dan juga penyertaan modal itu pun perlu diklasifikasikan. Ya. Agar apa? Agar kita bisa mengukur tingkat efektivitas investasi yang diberikan oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu teman-teman untuk perencanaan investasi. Ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi khasanah pengetahuan teman-teman untuk melakukan investasi. Nah, jadi poinnya di pembelajaran kali ini adalah ketika kita mau investasi, kita perlu mengukur seberapa besar resiko, ya, dan juga seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Ya, itu saja teman-teman untuk malam ini. Ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas.